Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat walafiat. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi EpiInfo. Aplikasi EpiInfo itu adalah salah satu software atau aplikasi yang dikembangkan oleh USCDC tujuan untuk melakukan analisis data. Selain analisis data juga pada EpiInfo ini juga kita bisa membuat template kuesioner, kemudian melakukan entry data, melakukan cleaning, terus melakukan analisis data dan juga bisa menampilkan peta. Baik, kita langsung saja. Untuk mendapatkan aplikasi atau software dari EpiInfo ini kita bisa masuk ke website CDC. Oke, kita scroll ke bawah. Kita akan memilih EpiInfo for Windows. Kita akan menginstal di laptop, kemudian turun ke bawah ada bagian support and research, di download, klik download. Kemudian di sini ada dua file yang bisa kita download. Yang pertama ini download zip file ini berisi beberapa file yang disediakan oleh USCDC yang bisa kita pelajari. Di antaranya Oswego ataupun misalnya data Jon Snow, di situ sudah datanya sudah disediakan dalam bentuk entrian data dan juga kita bisa menggunakan untuk latihan untuk analisis data. Oke, ini kita bisa download. Double klik saja. Kemudian untuk menginstal kita pilih download installer. Nah, ini sudah, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, sebelum melakukan proses instalasi, kita buka dulu ini yang file EpiInfo 7. Kita ingin melihat data apa saja yang ada di sana. Nah, untuk data yang disediakan itu kita bisa lihat di project. Di sini ada banyak data-datanya, ada kolera, ada E. coli, ada HIV, ada Jon Snow juga, Jon Snow. Kemudian ada nutrition dan sebagainya. Ini bisa dipilih. Di sini ada bentuk file dalam bentuk PRJ. Kemudian ada dalam Excel, ini kita bisa pilih untuk latihan. Baik, kita langsung saja untuk instalasi aplikasi. File E17 setup, di double klik. Nah, di sini ada Windows Installer. Kemudian double klik juga. Kemudian kita next saja. Oke, ini yes. Nah, ini EpiInfo has been successfully installed. Jadi sudah terinstall di laptop kita. Kita tinggal close. Oke, kalau sudah terinstall kita bisa tutup ini. Kemudian kita ke desktop. Ada shortcutnya. Kita bisa double klik di sini. Ini adalah menu-menu dari EpiInfo. Seperti yang kita lihat ada create form. Di sini kita bisa meng-create kuesioner dengan berbagai bentuk pertanyaan atau field-field yang disediakan dalamnya tergantung kebutuhan kita. Di sini ada enter data. Ini kita bisa melakukan input data dari kuesioner yang kita buat. Kita input. Kemudian ada statistical calculator di sini untuk menghitung sampel size dan sebagainya. Kemudian ada classic dan visual dashboard. Dua menu ini digunakan untuk analisis data, hanya perbedaannya pada tampilan saja. Dan pada klasik ini biasanya dalam bentuk komen-komen. Oke, kita langsung saja. Untuk membuat template kuesioner, kita mengklik create form, maka akan terbuka tampilan sebagai berikut. Untuk memulai membuat kuesioner, kita klik new project. Nah, ini kita bisa ketik nama filenya, misalnya latihan EpiInfo. Oh ya, untuk mengetik nama file tidak perlu pakai spasi. Kemudian ini untuk tempat menyimpan file ini nantinya di mana, lokasinya di mana, saya akan memilih ke D. Di aplikasi di tempat kita menyimpan file installer tadi. Kemudian oke. Nah, description bisa dikosongkan, form name ini latihan EpiInfo 1. Oke. Oke, sekarang sudah terbuka. Pada bagian-bagian ini yang perlu kita perhatikan adalah di sini ada canvas. Di sini tempat kita akan meletakkan pertanyaan dari kuesioner kita atau form kita.
Kemudian ini adalah Project Explorer. Disinilah kita akan membuat kuesioner itu dengan tipe field yang ada di sini. Ini adalah menu bar untuk mengakses semua fitur yang ada pada EP Info. Ini, misalnya kita mau membuka project kita ataupun membuat project baru, lakukan checkout, kemudian ada enter data juga di sini. Kemudian di atas ini ada toolbar untuk mengakses secara cepat dan menjalankan perintah-perintah dalam EP Info. Oke, sebelum kita memulai membuat EP Info, ini adalah sebagai option pilihan saja. Saya mau melakukan pengaturan jenis huruf agar tidak perlu memilih tiap field itu, kita tidak perlu memilih jenis hurufnya. Caranya klik format, kemudian set default from font. Nah, di sini saya memilih Arial, kemudian font stylenya narrow, size-nya 11. Kemudian oke. Nah, satunya lagi set default input font. Ini untuk isiannya, jenis hurufnya apa. Di sini saya memilih size-nya 10, lebih kecil daripada nama fieldnya tadi. Oke, langkah selanjutnya kita mau memulai membuat kuesionernya. Kita akan menggunakan field ini. Yang pertama yaitu label atau title. Seperti namanya, ini adalah untuk membuat judul dari kuesioner. Lakukan double klik. Nah, ini kita ketik judulnya. Kemudian ini klik saja field name-nya. Kemudian oke. Ini untuk menyesuaikan posisinya kita bisa drag saja, ditarik ke tengah. Yang selanjutnya adalah teks, digunakan untuk isiannya berupa teks atau huruf, misalnya nama atau inisial. Kemudian oke. Oh iya, saya lupa tadi. Kita juga bisa mengatur posisi dari input ini secara otomatis agar berada di sebelah kanan. Kita bisa melakukan format, kemudian page setup. Nah, di sini kita bisa mengatur. Di sini posisinya adalah default label and field alignment, itu dia di vertikal, jadi di bawahnya. Kita akan membuat dia horizontal seperti ini. Dicentang horizontal, kemudian oke. Nah, dia sudah seperti ini. Jadi itu sebaiknya dilakukan pengaturan sebelum kita memulai kuesioner agar tidak satu persatu. Oke, kita lanjutkan. Untuk teks di sini kita tidak menggunakan karena teks ini isiannya berupa huruf kapital. Kemudian ada multiline untuk jawaban sangat panjang, misalnya alamat, kemudian ada number untuk yaitu umur, kemudian di bawahnya ada phone number untuk nomor telepon, ada date ini untuk tanggal, bisa tanggal pelaporan atau tanggal mulai menunjukkan gejala. Kemudian ada time, ini waktu. Ada date dan time, ini tanggal dan waktu, menunjukkan waktu. Kemudian ada checkbox, ini untuk pertanyaan dengan beberapa pilihan yang bisa kita pilih lebih dari satu. Kemudian ada pertanyaan yes dan no, ini untuk pertanyaan jawaban ya atau tidak. Kemudian ada option, ada beberapa pilihan pertanyaan dan kita hanya bisa memilih lebih dari satu. Ada command button, bukan berupa isian tapi tombol yang akan kita klik untuk menjalankan sebuah perintah. Misalnya kita ingin mendapatkan titik koordinat dari suatu alamat yang nanti digunakan untuk membuat peta. Kemudian image ini misalnya kita akan menginput gambar. Ada mirror, digunakan untuk misalnya kuesioner kita terdiri dari 2 halaman. Jadi pada saat setelah kita selesaikan halaman pertama, kita akan menginput ke halaman kedua, dia akan tersambung. Kemudian ada legal value, ini untuk beberapa option juga. Begitupun yang komen legal, grup untuk menggrupkan pertanyaan. Di sini ada field. Nah, ini adalah template yang sudah disediakan oleh EP Info. Kalau misalnya kita mau membuat demografi, kita tidak perlu mengetikkan yang baru, tapi cukup mengambil di sini. Tinggal ditarik dan dipindahkan saja, di drag. Oke, setelah umur, kemudian jenis kelamin, kita pakai option, ketikkan di
question and prompt ini jenis kelamin, ini posisi untuk optionnya vertikal, kemudian start listing the option on the left or right. Jadi optionnya itu mau di kiri atau di kanan. Di sini saya pilihnya sebelah kiri saja. Number of choice ini tergantung pilihan pertanyaan kita itu ada berapa. Karena jenis kelamin 2, jadi laki-laki dan perempuan. Dan oke. Kemudian saya mau menambahkan untuk apakah dia itu termasuk kasus atau bukan, gunanya untuk analisis data. Jadi kita pakai yes no. Misalnya di sini kasus atau mereka yang terkena keracunan makan. Selanjutnya alamat, kita pakai multi-line, alamat, kemudian oke. Kita akan membuat peta, jadi kita buat latitude longitude, kita pakai number untuk mendapatkan koordinatnya. Ini patternnya juga kita pakai non saja. Ini. Kemudian longitude pakai number juga. Nah, kemudian kita pakai comment button untuk kita akan mendapatkan latitude dan longitude secara otomatis. Nama variabelnya get coordinate. Dan oke. Nah, dia bukan berbentuk isian tapi hanya tombol saja yang nanti akan diklik. Kita masukkan pendidikan. Kita mau pakai legal value pendidikan. Kemudian kita akan membuat isiannya di klik di titik 3 ini. Nah, kita create new. Pendidikannya itu tidak sekolah. Kemudian kita oke. Kemudian oke lagi. Jadi dia munculnya seperti ini. Kalau kita pakai legal value tidak kelihatan untuk optionnya. Jadi kita tinggal memilih di sini. Seperti ini tampilannya. Kemudian pekerjaan kita pakai komen legal. Pekerjaan. Ini diklik lagi, kita buat create new. Nah, dia perbedaan sama legal value ini. Kalau legal value yang akan muncul itu adalah dia pakai labelnya, sedangkan pada komen legal ini adalah angkanya. Misalnya kita ketik 1, jenis pekerjaan misalnya PNS. Oke. Kemudian oke lagi. Kemudian kita group dengan cara di blok. Kemudian kita insert group. Pada question ini kita masukkan identitas responden. Dan oke. Oh ya, bila ada kata yang atau terjadi kesalahan, kita bisa mengedit. Misalnya seperti ini, identitas responden kurang n-nya. Kita klik kanan, kemudian properties. Setelah itu diedit. Kemudian oke. Nah, dengan grup ini kita bisa memindahkan sekaligus semua field atau pertanyaan yang ada dalam satu grup ini dengan cara kita drag-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat pertanyaan untuk faktor resiko. Pertama, apakah mencuci tangan sebelum makan? Gunakan field yes no. Mencuci tangan sebelum makan. Kemudian sini oke. Kemudian waktu makan kita bisa pakai date time, nanti akan muncul jam dan tanggalnya. Kemudian setelah waktu makan, apakah muncul gejala? Pertanyaannya dengan yes no. Muncul gejala setelah makan. Kemudian tanggal muncul gejala. Ini sangat penting ya kalau untuk data KLB, untuk melihat masa inkubasi dan juga gunanya nanti untuk membuat kurva EPID. Tanggal muncul gejala pertama kali. Jadi yang dilihat adalah waktu pertama kali gejala yang muncul. Setelah itu pertanyaan gejala, kita pakai checkbox agar kita bisa memilih apa saja yang gejala yang muncul. Untuk checkbox ini kita harus buat satu persatu. Misalnya demam. Nah, ini kita sudah buat untuk demam. Kemudian gejala lain, diare. Ini kita buat sampai semua gejala kita masukkan. Selanjutnya,
Setelah kita buat checkbox untuk semua gejala, kita group agar masuk dalam satu pertanyaan. Di blok semua gejalanya, terus insert, group, ketik nama grupnya, gejala. Oke. Kemudian dirapikan seperti ini. Setelah gejala, jenis makanan, kita menggunakan checkbox lagi. Nasi putih. Ini kita masukkan semua jenis makanan yang ada di sebuah hajatan atau misalnya acara tertentu. Tempat kejadian keracunan makanan ini. Kemudian kita grup lagi. Kita di blok, klik insert, terus ketik grup, klik grup, dan ketikkan jenis makanan. Setelah itu, untuk kondisi saat ini kita pakai option. Kondisi saat ini, 3 option. Oke. Nah, ini kita masukkan dalam satu grup besar. Untuk faktor resiko kita blok seperti biasa. Di blok. Kemudian insert grup. Kita masukkan judul grupnya adalah faktor risiko. Iya, untuk saat ini cukup sampai di sini saja kuesioner pengumpulan data KLB keracunan pangan. Ini tergantung teman-teman kuesionernya mau seperti apa. Untuk mendapatkan informasinya seperti apa bisa ditambahkan. Kalau untuk menambahkan halaman berikutnya di bagian page 1 ini kita klik kanan, kemudian insert page. Insert page misalnya page 2. Page 2 kemudian oke. Nah, dia akan muncul halaman kosong berikut ini. Oke, karena ini tidak ada jadi kita delete, klik kanan dan delete. Oke, inilah kuesioner yang sudah kita susun, kuesioner yang ringkas yang terdiri dari identitas responden dan faktor risiko. Nanti selanjutnya kita akan melakukan enter data. Inilah yang bisa saya sampaikan terkait perkenalan EpiInfo dan pembuatan kuesioner. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.